Halo semuanya dan selamat datang kembali. Senang banget bisa nemenin Anda lagi hari ini. Dalam sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal ngebahas sebuah proses rekayasa tersembunyi yang sejujurnya benar-benar menahan dunia kita agar nggak hancur berantakan. Tiap hari kita ngelihat gedung mencakar langit, mobil di jalanan, atau pesawat yang melintas di atas kepala. Tapi pernah nggak sih kita mikirin gimana potongan-potongan logam raksasa itu bisa bersatu dengan begitu sempurna? Nah, siapkan diri Anda karena kita akan masuk ke dunia yang penuh dengan suhu ekstrim dan ikatan molekuler yang dijamin bakal bikin Anda takjub. Oke, buat pemanasan, coba bayangkan satu angka ini, 6 juta. Skala manufaktur modern itu kadang di luar nalar kita loh. Sebuah pesawat Boeing 747, misalnya, itu dirakit dari sekitar 6 juta suku cadang individu. Bahkan, untuk sesuatu yang lebih merakyat seperti mobil yang biasa kita kendarai, itu punya lebih dari 15.000 komponen terpisah di dalamnya. Gak main-main kan? Dan fakta ini benar-benar nunjukin masalah inti dari rekayasa modern yang sering kita lupakan. Maksud saya, kita nggak bisa kan sekedar ngeprint atau mencetak mesin kompleks kayak mobil dari satu balok logam raksasa yang utuh? Sama sekali nggak mungkin. Kita harus merakitnya. Semua desain canggih ini pada dasarnya bermuara pada satu teka-teki besar. Gimana sih cara kita menggabungkan belasan ribu kepingan ini supaya kuat? Jadi begini, menyambung komponen itu bukan cuma pilihan, tapi keharusan mutlak. Kenapa? Ada 5 alasan mendasar. Pertama, bikin struktur besar berongga sebagai satu kesatuan itu mustahil. Kedua, jauh lebih murah bikin komponen kecil-kecil lalu dirakit. Ketiga, kita pasti butuh ngebongkar barang itu kalau mau diperbaiki kan? Keempat, kadang kita butuh sifat logam yang beda di satu alat. Misalnya, mata bor butuh ujung yang super keras tapi gagangnya harus agak fleksibel. Dan terakhir, ngirim bagian-bagian kecil lalu merakitnya di lokasi jauh lebih gampang dan murah daripada mindahin satu mesin raksasa yang udah jadi. Nah, untuk ngebahas semua itu, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari teka-teki perakitan, masuk ke pengelasan fusi, lanjut ke bahan bakar oksi, lalu pengelasan busur listrik non-konsumsi, dan ditutup dengan pengelasan busur listrik konsumsi. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, teka-teki perakitan. Bagaimana tepatnya kita membangun dunia ini? Ya, kita tahu ada alat pengikat mekanis kayak baut, paku keling, atau bahkan lem industri yang super kuat. Tapi kalau kita udah masuk ke perakitan industri kelas berat, seperti bikin bodi mobil baja yang dikerjain sama lengan-lengan robot sambil memercikan bunga api, Anda lagi ngeliat tulang punggung sebenarnya dari dunia manufaktur. Dan itu adalah pengelasan. Lanjut ke bagian 2. Ini dia bintang utama pembahasan kita. Memasuki pengelasan fusi, proses melelehkan dan menyatukan. Fisika yang terjadi di sini jujur aja luar biasa ekstrim. Kita ini nggak cuma lagi merekatkan dua benda. Sama sekali bukan. Kita lagi pakai panas yang suhunya gila-gilaan untuk benar-benar mencairkan struktur logam itu sendiri. Terus, kita biarin material yang udah cair dari kedua sisi bercampur, lalu membeku lagi jadi satu kesatuan yang solid. Jadi ini benar-benar proses pelelehan dan penyatuan, di mana dua logam beda itu secara harfiah kehilangan wujud aslinya dan terlahir kembali sebagai satu material baru. Keren banget kan? Masuk ke bagian 3, api dan bubuk, bahan bakar oksida. Di sini, kita bakal lihat gimana panas dari reaksi kimia dimanfaatkan. Nah, bagian yang paling bikin penasaran di sini adalah gimana takaran bahan kimia bisa ngubah segalanya. Dalam pengelasan oksiasetilen, kalau Anda pakai rasio pas 1:1, Anda dapat yang namanya nyala netral. Suhunya tembus di atas 3000 derajat Celcius. Tapi kalau Anda kasih terlalu banyak oksigen, jadinya nyala oksidasi yang sebenarnya bisa ngerusak kebanyakan logam, kecuali tembaga, karena buat tembaga ini malah ngelindungin lapisannya. Sebaliknya, kalau oksigennya kurang, yang keluar itu nyala karburasi atau reduksi. Suhunya lebih rendah, tapi ini pas banget buat pekerjaan menyolder yang ringan-ringan. Tapi ada satu masalah. Waktu logam lagi meleleh, dia itu jadi rentan banget. Kalau sampai bereaksi sama oksigen di udara sekitarnya, sambungannya bisa rusak parah. Disinilah fluks dan gas pelindung muncul sebagai pahlawan. Coba bayangin ini kayak sebuah payung cair. Material-material ini bakal ngebentuk semacam gelembung atau perisai yang nggak kelihatan, mendorong udara luar jauh-jauh, dan menjaga si genangan logam murni ini tetap steril sampai dia beku. Tanpa payung ini, sambungan las Anda bakal karatan dan hancur dari dalam. Serem juga ya? Kita pindah ke bagian 4, pengelasan busur listrik non-konsumsi. Atau gampangnya, pakai obor tungsten. Kalau kita ngomongin pengelasan busur listrik, dunianya tuh kebagi jadi dua kubu besar. Perbedaannya simpel, ada di elektrodanya, alias batang besi yang ngalirin listriknya.
Di kubu non-konsumsi, si batang ini nggak ikut meleleh. Dia cuma numpang lewat buat mancarin energi listrik, persis kayak obor. Nah, kalau di kubu konsumsi, batang ini memang udah ditakdirkan buat hancur. Dia sengaja dibikin meleleh buat ngisi celah sambungan, dan akhirnya jadi bagian permanen dari barang yang lagi dibikin. Terus kenapa ngelas itu butuh skill yang tinggi? Jawabannya, karena setiap logam punya kepribadian masing-masing. Coba deh perhatikan angkanya. Aluminium punya energi spesifik cuma 2,9. Jadi dia melelehnya lumayan cepat, otomatis ngelasnya juga harus gesit. Tapi pas kita ketemu baja karbon, wah, butuh panas 3 kali lipatnya. Dan titanium lebih gila lagi, butuh sampai 14,3 joule per milimeter kubik. Kalau Anda ngelas titanium pakai gaya kecepatan ngelas aluminium, dijamin permukaannya aja nggak bakal lecet. Contoh paling top dari metode non-konsumsi ini adalah GTAW atau yang anak-anak bengkel sering panggil lastik. Karena batang tungstennya tadi nggak ikut meleleh dan nggak ngotorin area lasan, hasilnya itu bersih banget dan super presisi. Makanya, metode ini tuh ibarat rajanya di industri kedirgantaraan. Waktu Anda harus nyambungin lembaran aluminium atau titanium pesawat yang super tipis, sedikit aja kesalahan mikroskopis, wah bisa bahaya banget. Oke, sekarang kita sampai di bagian 5. Pengelasan busur listrik konsumsi, melelehkan elektroda. Kalau Anda pernah lewat proyek konstruksi dan lihat ada orang lagi ngelas, kemungkinan besar yang Anda lihat itu adalah shielded metal arc welding, alias lastik. Alat ini tuh simple, gampang dibawa-bawa, dan serba bisa. Tahu nggak? Metode ini tuh menguasai hampir 50% dari seluruh pekerjaan ngelas di seluruh dunia. Gila kan? Cara kerjanya, cukup jepit batang elektroda ke mesinnya, tempelin ke besi, nah lapisan luar batang itu bakal kebakar buat ngasih gas pelindung, sementara logam di dalamnya perlahan meleleh ngisi celahnya. Sangat praktis. Tapi, kalau misalnya kita lagi bikin kapal pesiar baja yang raksasa, pakai lastik biasa, ya keburu tahun depan baru kelar. Disinilah Submerged Arc Welding atau SAW turun tangan. Ini benar-benar brilian. Alih-alih pakai lapisan kimia kecil kayak di lastik, sebuah mesin bakal numpahin tumpukan pasir flux yang tebel banget di atas celah sambungan. Dan proses ngelasnya itu terjadi di dalam tumpukan pasir tersebut. Ini versi ekstrim dari payung cair yang kita bahas tadi. Tumpukan flux ini nahan percikan api, bikin panasnya menyerap lebih dalam, dan lucunya menghilangkan cahaya silau sampai Anda nggak perlu lagi pakai topeng ngelas yang gelap itu. Kecepatannya ngelas baja tebel, wah nggak usah ditanya. Nah, buat di pabrik yang serba otomatis, beda lagi senjatanya. Kita pakai gas metal arc welding, atau biasa disebut MIG. Bagian paling kerennya, pekerja nggak usah berhenti-berhenti buat ganti stik elektroda. Ada motor mekanis yang terus-terusan ngedorong kawat baja telanjang, masuk ke nozzle, langsung menuju titik panas, barengan sama gas pelindung yang dipompa keluar. Ini bikin prosesnya super cepat, nggak ada jeda, dan tentu aja, robot-robot pabrik sangat menyukai metode ini. Nah, ini dia bagian di mana fisikanya beneran mind-blowing. Sebenarnya gimana sih si logam dari kawat ini bisa nyebrang pindah ke plat baja? Ada 2 cara yang lumayan ekstrim. Pertama, transfer semprot. Kita setel listriknya tinggi banget sampai si ujung kawat itu meledak jadi jutaan tetesan cair berukuran super kecil yang nyemprot ngelewatin busur listrik. Cara kedua, metode hubungan arus pendek. Ini biasanya buat plat tipis yang gampang bolong kalau kepanasan. Kawatnya dibiarkan sampai benar-benar nyentuh genangan logam cair, dan itu memicu korsleting listrik sampai lebih dari 50 kali dalam 1 detik. Arus listriknya bikin logam mencair tetes demi tetes, mulus banget tanpa ada ledakan percikan api. Benar-benar luar biasa kalau kita renungkan apa yang sebenarnya menahan struktur-struktur besar di sekitar kita agar tidak runtuh. Setelah kita ngobrol panjang soal suhu ekstrim, logam yang meleleh, dan energi gila dari proses-proses manufaktur ini, saya punya satu tantangan kecil buat Anda. Coba deh, lihat benda-benda di ruangan Anda, mobil di garasi, atau jembatan yang Anda lewati tiap hari. Kira-kira ada berapa banyak sambungan fusi tak kasat mata hasil dari perhitungan presisi tingkat tinggi yang saat ini lagi bekerja keras menyatukan dan menopang peradaban kita? Pasti banyak-banyak kan? Terima kasih sudah bergabung dan membedah materi ini bareng saya hari ini. Teruslah kepo dengan dunia di sekitar kita, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.